Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Kiki Agustin. Sekarang kita akan melanjutkan kembali belajar bootstrap-nya ya. Oke, kita langsung saja ya ke pembahasan. Silakan teman-teman buka text editor yang teman-teman gunakan. Oh ya teman-teman, buat teman-teman yang mau source code latihan ini, teman-teman bisa kunjungi GitHub saya ya di github.com/kikiagustin. Terus teman-teman pilih ke repository. Setelah ke repository, teman-teman cari yang belajar bootstrap. Nah, ini baru ada dua ya, baru ada yang typography dan image. Dan sekarang kita akan belajar bareng-bareng tentang tables yang ada di bootstrap. Langsung saja ya teman-teman buka text editornya. Oke, saya sudah siapkan. Nah, ini untuk yang table belum saya commit atau belum saya push ke GitHub ya. Setelah bikin video ini, saya akan commit atau push ke GitHub. Ya. Saya besarkan dulu supaya kelihatan. Nah, segini gede gak? Segini aja ya. Nah, oke. Sekarang kita buka dulu, open. Terus pilih ke Google Chrome. Sip. Nah teman-teman, untuk membuat tabel yang ada di framework Bootstrap itu sebenarnya sama ya, kayak di HTML seperti biasa. Cuman kita tinggal tambahkan kelas-kelas saja supaya tabel kita terlihat rapi dan menarik. Nah untuk tabel itu kan biasanya kita membuat tag dulu yang namanya tabel ya, tabel, terus kita langsung ke tr biasanya ya, ke tr, terus bikin untuk headingnya misalkan nama, terus nama, terus jurusan ya, kayak gini lah ya. Terus untuk isinya kita buat tr lagi, terus isinya td ya, nama misalkan Kiki Agustin, jurusan teknik informatika, gini. Terus kalau kita buka ini sama aja ya hasilnya. Nah itu ada yang seperti itu, ini yang simple ya kalau di HTML biasa. Kalau yang ada di Bootstrap, itu kita harus menggunakan head dan body ya. Kalau head itu untuk si headingnya, kalau body ini untuk isi dari tabelnya. Oke, gitu teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung ke tabel yang pertama, itu ada tabel yang normal. Tabel yang normal ini seperti ini ya. Tabel yang normal itu seperti biasa, kita tinggal tambahkan kelas di tag tabelnya. Kita tambahkan kelas yang nama kelasnya adalah table. Gitu. Kalau kita refresh, maka ini akan seperti ini. Gampang banget kan teman-teman? Kita tinggal tambahan kelas table, lalu hasilnya seperti ini. Gitu. Terus untuk tabel yang kedua, itu ada tabel yang warnanya jadi gelap. Nah, caranya gimana? Sama aja. Kita kasih kelas lagi di tag tabelnya yang nama kelasnya table. Ini wajib ya kalau mau ngambil kelas table. Terus kita tinggal tambahin table lalu dark gitu. Kalau kita refresh, maka si tabel ini akan menjadi backgroundnya gelap dan si teksnya juga akan berubah menjadi warna putih gitu. Itu untuk yang temanya gelap atau seluruh tabelnya gelap. Gimana kalau mau si yang gelapnya itu hanya yang headingnya aja? Caranya gimana? Sama aja teman-teman. Kita ke tabel lagi, kita tambahkan kelas, lalu wajib pakai kelas table, dan di headnya kita kasih kelas lagi yang nama kelasnya table dash dark
gitu. Kalau kita refresh, maka yang akan menjadi gelapnya itu hanya si headingnya saja gitu. Itu untuk yang si dark ya. Terus yang selanjutnya ada tabel yang stripe. Kalau yang stripe itu yang selang-seling teman-teman, apa yang misalkan isi yang pertama ada backgroundnya, yang kedua tidak ada, terus yang ketiga ada backgroundnya lagi. Kita langsung praktekin aja. Terus seperti biasa ya, di tag tabelnya kita kasih kelas terlebih dahulu yang nama kelasnya table. Terus kita kasih tambahan kelas lagi yang namanya table stripe. Cari ini. Lalu kalau kita refresh, maka si isi tabelnya akan selang-seling seperti ini. Yang pertama ada backgroundnya, yang kedua tidak ada. Itu untuk yang tabel stripe. Terus yang selanjutnya itu ada tabel border. Kalau yang border ini kan yang hanya ada garisnya itu cuman di bawah si isinya ya. Nah, kalau yang border ini seluruh si tabel ini akan ada bordernya. Caranya gimana? Sama, di tag table kita tambahkan kelas yang namanya table, lalu kita tambahkan lagi yang namanya table border, kalau salah. Nah ini. Kalau kita refresh, maka akan ada border di seluruh tabelnya ya. Gitu. Itu untuk yang border. Nah, ini kebalikannya. Kalau yang borderless ini tidak ada border sama sekali, teman-teman. Kita langsung aja kita ke sini. Kita kasih kelas table, terus kita kasih kelas lagi table borderless. Nah, ini. Kalau kita refresh, maka ini akan sama seperti tabel yang biasa, tetapi ini tidak ada border sama sekali. Itu untuk yang borderless. Yang selanjutnya itu ada tabel hopper. Nah, tabel hopper ini ketika kita menyorot si bagian isi tabelnya, maka akan berubah si backgroundnya. Kita langsung saja ya. Nah, ini terus kita kasih kelas lagi seperti biasa yang nama kelasnya table, lalu kita tambahkan table hover. Nah, gitu teman-teman. Kalau kita refresh, ini kelihatannya sama aja ya kayak yang lain, tetapi kalau kita sorot, maka si background yang maka si tabel yang kita sorot akan ada backgroundnya. Itu untuk yang hover. Yang selanjutnya kita juga bisa kasih warna teman-teman di setiap tabel atau di setiap isi tabel kita. Kan kalau tadi hanya drag doang ya. Misalkan kita mau membuat warna yang lain atau mau pakai warna yang lain, itu bisa banget. Caranya gimana? Sama aja di tag table, ini wajib banget pakai class table ya. Terus kita ke tbody, ke si tr-nya teman-teman. Kita kasih kelas, misalkan di bootstrap itu ya ada beberapa warna. Tabel misalkan warning, maka ini akan warna kuning. Tuh. Terus kita bisa pakai warna lain juga, misalkan danger. Danger itu warna merah ya. Nah, ini untuk warna nanti kita akan bahas ya di penjelasan detailnya di depan atau di video-video selanjutnya. Nah, kalau teman-teman misalkan tidak ada warna yang cocok yang bawaannya bootstrap, nah teman-teman juga bisa menggunakan style ya. Ini terpaksa harus pakai style di sini atau pakai CSS di luar juga bisa. Kita kasih background color. Misalkan warnanya apa? Aqua misalkan ya. Maka hasilnya sama aja gitu. Itu untuk yang tabel berwarna. Yang selanjutnya itu ada tabel yang ukurannya kecil. Ini kan tabel biasa ya. Ini yang
MD kalau nggak salah. Kalau yang small itu lebih kecil lagi dari yang ini teman-teman. Kita coba, kita kasih kelas di tag table-nya, kelas, lalu kita kasih kelas table, lalu table SM. Nah ini SM. Kalau kita refresh, maka ukurannya akan lebih kecil dari yang biasanya. Gitu. Itu untuk yang small. Yang selanjutnya itu ada footer. Jadi footer itu ada heading dan ada footernya juga. Si isi footer ini bisa sama seperti yang di atas atau mau beda juga gak apa-apa sih sebenarnya. Caranya gimana? Kita tinggal buat tabel, terus kita kasih head ya sama kayak yang tadi. Cuman di bawah tag bodinya kita tambahkan lagi yang nama tagnya tpot gitu teman-teman. Terus biar tampilannya lebih rapi, kita kasih kelas lagi aja di sininya yang nama kelasnya table. Maka ini akan seperti ini. Terus kita bisa gabungkan juga teman-teman ya. Misalkan mau bisa di hopper, table hopper, mana sorry, hopper, terus bisa yang dark juga kita kasih dark. Ini save dulu aja. Nah, ini jadi ada hoppernya. Terus kita bisa tambahkan lagi kelas yang lain. Misalkan jadi dark. Ini kan gelap. Kalau kita refresh tetap aja sama ada hovernya. Terus mau ditambahin yang tabel stripe lagi. Kalau kita refresh maka akan stripe ya. Terus yang terakhir misalkan mau ada bordernya. Maka semuanya akan ada bordernya. Gitu teman-teman. Itu jadi bisa digabung-gabungin ya teman-teman kelasnya. Terus yang terakhir teman-teman ada tabel yang responsif. Untuk tabel yang responsif ini kita bisa tambahkan. Nah itu sama aja ya sebenarnya. Kita kasih kelas tabel. Nah gini teman-teman. Cuman untuk yang responsif ini kita harus dibungkus dengan div. Ini div. Kita harus bungkus dulu si tabel ini dengan div. Lalu si div ini kita kasih kelas. Kasih kelas yang nama kelasnya tabel responsif. Gini. Kalau kita refresh, ini sebenarnya sama aja ya, kayak yang lain. Tetapi kalau kita resize si ukuran layarnya, maka ini akan seperti ini. Nah, sebenarnya kalau kita gak kasih kelas ini, sorry, kita refresh, ini sama aja ya teman-teman. Kita bisa geser juga. Cuman si halaman yang atasnya juga ikut kegeser. Tuh lihat, yang atasnya juga ikut kegeser. Kalau kita pakai kelas yang responsif, kita kasih kelas lagi. Nah, lalu kita refresh. Lihat, yang bergeser itu hanya si tabel yang ininya saja. Sorry. Nah, tuh. Jadi yang atasnya gak ikut kegeser. Tuh. Gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin untuk video sekarang sekian aja dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Saya Kiki Agustin pamit, tetap belajar dan jangan lupa bahagia.